Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat menarik mengenai Yudas Iskariot. Dan ini sudah kita lihat perdebatannya di antara dua tokoh agama yang sangat populer. Ya, dikatakanlah populer karena masing-masing saling beradu argumen untuk membuktikan apakah Yudas masuk surga dan apakah Yudas masuk neraka. Memang kalau kita mengacu kepada secara tertulis, tidak ada di dalam keempat Injil ataupun surat para rasul yang menyatakan secara tertulis bahwa Yudas masuk surga ataupun Yudas masuk neraka. Akan tetapi kalau kita membaca dengan teliti di dalam keempat Injil, di situ dijelaskan dengan sangat baik bahwa Yudas sebenarnya masuk neraka. Itu pun memang kita harus mengkajinya dengan sangat teliti. Oke, supaya jangan berlama-lama, mari saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin membaca terlebih dahulu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 22. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa saya membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 22? Mari kita mengkaji lebih dalam. Yesus merupakan penggenapan seluruh nubuat, kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sehingga dalam hal ini kita melihat bahwa jauh sebelum kedatangan Yesus ke dunia menjadi manusia, ia telah terlebih dahulu tertulis di dalam kitab-kitab tersebut.
Sehingga kita dapat melihat ia pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapinya." Dan ia juga pernah berkata, "Sebab semua yang tertulis tentang aku sedang digenapi." Dan ia juga berkata bahwa semua yang ada tertulis tentang aku harus digenapi dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Dan hal ini kita dapat melihat apa yang dikatakan Yesus ketika dia disalibkan. Ia berkata, "Sudah selesai." Artinya di situ bahwa kedatangannya dalam menyelamatkan dan menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka telah ia selesaikan dengan sempurna. Tugas kedatangannya untuk menyelamatkan manusia dan menjadi perdamaian antara manusia dengan Allah telah ia lakukan dengan sangat-sangat sempurna. Makanya ia pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapinya." Lantas apa hubungannya dengan Yudas? Tentu ada hubungannya dengan Yudas. Di dalam Kisah Para Rasul yang kita baca, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 22 yang kita baca tadi, di situ menjelaskan bahwa di dalam kitab Mazmur ada tertulis mengenai Yudas, "Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Artinya orang lain di sini adalah mereka itu juga yang sesama dari bangsa Yahudi, dan mereka yang mengikuti dan selalu ada bersama-sama dengan para murid, bersama dengan Yesus senantiasa berkumpul, mulai dari baptisan Yohanes sampai saat dimana Yesus naik ke surga. Jadi mereka telah ada bersama-sama dengan para murid dan bersama dengan Yesus. Jadi apa yang dikatakan Yesus, mereka juga mendengarkannya. Lantas apa alasan Yudas mengatakan demikian? Untuk apa dia mengatakan demikian? Ya jelas supaya yang tertulis di dalam kitab itu juga harus digenapi. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 19 ayat 28 yang menjadi andalan salah satu dari tokoh agama yang mengatakan Yudas masuk surga. Injil Matius pasal 19 ayat 28. Di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Pada Injil Matius pasal 19 ayat 28 ini merupakan andalan salah satu tokoh agama yang mengatakan bahwa Yudas masuk surga. Benarkah demikian? Jikalau mau kita paksakan Yudas duduk di atas 12 tahta karena Yesus berkata kamu, tetapi kalau kita mengkaji dan kita melihat lebih teliti, di situ tertulis kamu yang mengikut aku. Yang menjadi pertanyaannya, kalaupun memang harus dipaksakan Yudas yang duduk di situ, yang menjadi pertanyaannya,
apakah Yudas sudah mengikuti Yesus dengan sepenuhnya? Artinya bahwa apakah hal dalam mengikuti Yesus yang dimaksudkan Yesus pada Injil Matius pasal 19 ayat 28, kamu yang mengikut aku, apakah hanya sebatas malam itu saja ketika Yudas menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman? Apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Kamu yang mengikut aku hanya sebatas malam itu saja. Jika memang ini harus dipaksakan kepada Yudas. Dan yang kedua, mungkin kalau kita kembali mengingat, Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 27, kamu juga harus bersaksi tentang aku, sebab kamu dari semula ada bersama-sama dengan aku. Yang kedua, jikalau memang harus dipaksakan, lantas kesaksian apa yang dimiliki oleh Yudas untuk menghakimi ke-12 suku Israel? Kesaksian apa yang dimiliki oleh Yudas untuk menghakimi ke-12 suku Israel, jikalau memang dia yang duduk di atas 12 tahta yang dimaksud oleh Yesus? Kesaksian apa yang dimiliki Yudas? Apakah dia akan bersaksi dengan mengatakan, aku telah menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat, tugasku telah selesai, lalu aku menggantungkan diri, talinya putus, lalu perutku terbelah, itulah kesaksianku? Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus? Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 27, kamu harus bersaksi tentang aku, sebab kamu dari semula ada bersama-sama dengan aku. Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apakah Yudas sudah melakukan hal itu? Itu bagian yang pertama. Saya tidak akan menjawabnya. Ini saya katakan, saya berikan pertanyaan yang demikian supaya kita dapat memahami sejauh apa itu Yudas. Pantaskah ia masuk surga? Pantaskah ia duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel? Silakan dikaji lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mengambil dalam Injil Yohanes pasal 6. Sebenarnya saya ingin menerangkannya lebih dalam lagi tentang Injil Yohanes pasal 6 ini. Hanya saja berhubung mungkin waktu karena kurang cukup, terlalu panjang nanti ketika saya menjelaskan. Karena ini dalam Injil Yohanes pasal 6 ini ada 3 bagian yang harus kita pahami. Tetapi saya hanya fokus saja kepada Yudas. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang menyerahkan Yesus
dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jikalau kita serius mengkaji ayat ini, Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71, kita dapat melihat juga bagian ini. Apakah Yudas layak masuk surga? Dalam Injil tersebut, Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71, jikalau kita melihat apakah Yesus menerima pengakuan Petrus bahwa kata kami yang merujuk kepada 12 murid itu telah percaya dengan sepenuhnya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Apakah Yesus menerima pengakuan Petrus bahwa kata kami yang dikatakan oleh Petrus yang merujuk kepada ke-12 murid telah percaya sepenuhnya dari mereka bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah? Mari kita baca pada ayat yang ke-70. Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah aku yang memilih kamu? Tetapi seorang di antaramu, bukankah aku yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Pada ayat yang ke-70, Yesus tidak menerima pernyataan Petrus sepenuhnya yang mengatakan bahwa kata kami yang merujuk kepada ke-12 murid tersebut, dengan mengatakan ketika Yesus bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Yesus bertanya kepada ke-12 murid, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Lalu Petrus mewakili yang ke-12 itu, ia mengatakan, "Kemana kami akan pergi, Tuhan? Kami telah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Petrus dengan mengatakan demikian, pemikirannya yang terbatas, ia tidak tahu kebenarannya. Maka Yesus mengatakan bahwa memang benar Yesus yang memilih ke-12 murid, namun ia menyangkal bahwa ke-12 itu benar-benar telah percaya kepada dirinya bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Dia mengatakan, "Namun seorang di antaramu adalah iblis." Artinya bahwa Yesus tidak menerima Yudas percaya kepada dirinya bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Yesus menolak bahwa Yudas percaya terhadap dirinya. Ia mengatakan, "Namun seorang di antaramu adalah iblis." Ia tidak menerima pengakuan Petrus dengan mengatakan kami yang menyeluruh kepada ke-12 murid. Ia menolak satu orang, yaitu Yudas. Jadi Yudas di sini tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus sudah melihat akan hal itu. Ia tahu bahwa Yudas tidak percaya kepadanya, sehingga ia mengatakan, "Namun seorang di antaramu adalah iblis." Jikalau memang Yudas tidak percaya kepada Yesus, lantas mengapa Yesus memilih Yudas? Tadi sudah saya katakan di awal bahwa Yesus
harus menggenapi seluruh kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Dia harus menggenapi itu supaya segala firman yang telah diucapkannya melalui perantaraan para nabi dapat terlaksana. Itulah mengapa Yesus harus menggenapi firman-Nya sendiri yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Jadi Yudas bukannya sengaja, artinya bahwa dalam hal ini Yesus memanfaatkan Yudas, bukan. Jauh hari sebelum kedatangannya sudah tertulis bahwa salah satu dari murid itu ada yang tidak percaya kepadanya, dan itu memang harus dilaksana, bukan karena Yesus sengaja, karena Allah, karena Yesus Tuhan tidak pernah mengingini manusia untuk melakukan, tidak pernah mengizinkan manusia untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi manusia itu sendiri diberi kebebasan dalam berkehendak, dan Yudas memilih untuk menjadi pengkhianat, dan itu sudah tertulis di dalam kitab Mazmur tentang Yudas. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43, tentang dia semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi Yesus menolak Yudas percaya kepadanya. Yesus menolak bahwa Yudas percaya akan dirinya adalah yang kudus dari Allah. Sekian dulu video dari saya. Saksikan video saya yang berikutnya, di mana Pak Rudi Yohanes mengatakan bahwa kemahatauan Yesus terbatas ketika dia menjadi manusia. Saya akan meluruskan hal ini, tetapi bukan bermaksud saya ingin menjatuhkan ataupun merendahkan seseorang, tetapi dalam pengakuan tersebut saya harus meluruskannya bahwa tidak benar demikian. Sekian dulu video dari saya. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.